Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi praharya. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus mengaji kalau tinggi-tinggi bahwa nanti pada akhirnya temu pun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pun untuk haudun Nabi berarti mendekati nopo swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fitnah. Makanya kalau ini cerita, ini kamu salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ada jajal awet kayak itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Nggak metu perpal perempuan, nggak menjagungan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran di sana omah iso ninggalan. Cuma dene selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu oke kere kak. Enggak ada. Nggak kowe seneng pengajian yang ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang rumah anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepak di masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepak di masjid seminggu kira-kira tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa dengan Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10-20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin merawat anaknya juga ibadah. Gitu ya? Merawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun beda sing terlambat ben sampean ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim nama kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlil dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan.
Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, maksudnya kiai drengkinan bakul bakso kan gak. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Bakul bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu kah? Tukaran. Mergo saingan, itu menunjukkan saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingi ada aku adir Mustafa. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe ge kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Jadi rapati di musuh. Ada ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucu, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Ngono yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok iki? Aman, itu istiadat. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalih merah kali pernah di wong nyucup wong dobar, itu mesti wong mencet. Kali memsepi, kok wong dobar itu gegeres. Ini termasuk strategi ngadepi apa prahara. Artinya sakit di ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa apa? Bisa ten. Lalu kulon biasa mama-mama tenggelam kulon mereka ngumbal be anak kulon. Enggak, ini biasa ada mobil direngkes, mau ke bareng kulon. Kak, lagi benefit. Kulon betul mobil, nah udah umat yang muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan siddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan siddin, sulmatan siddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan siddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu itu lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad ini itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdaluri, soalnya mengerem ngelas neng duri, orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, es menggudal gitu. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang menggudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisi pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir bodoh ramahan gini, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikijab yang ngelusi sedikit orang yang mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan suahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Bapak Madin ora kenal hukum wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtadan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenenge. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, bantah-bantahan, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kita yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko.
Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulane kalau boleh cerita, ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tak rise ngene. Lah Muawiyah ki sapa? Pokoke sing imami situ. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami situ. Lah Muawiyah disebut pria. Nomor wong imam ya dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing itu wah emproh wara ini sing piye kotak tapi iya tak ngene sing piye kemudian polisi diseketas ora tarifnya pokoknya sing imami meriah nasibnya apa jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Seorang Islam ekstrim wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahrawan itu ikut wilayah Irak. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang Kufah sama Basra. Gitu, okay. Makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahrawan, Asbahan, Khurasan. Itu kan ya, dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Medina. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya sih. Said Husain sebagai orang senior, beliau konsultasi sama Said Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misananya Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dingin-dingin Yabna Ammi, Al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepak. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal bedol guri, ono daerah terkenal badoan. Dua tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal bedol guri, ono terkenal kayak Madura bado. Ono terkenal daerah, oh daerah kok wah medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti beraju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing berengkel. Mulanya kena diciteni. Said sing turunan Husain, ini rata-rata berengkel-berengkel.
Oke, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Sayyid Husain hadhihi karobun wa balahun. Ini karobun, kesusahan wa balahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak Rusia, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Nanti sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain adalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali, terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu, Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini, Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang, Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad bin Yazid, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa ya mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola, yang ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam, dalam macam idola no sahabat topo sing ana perang ngire. Terus Mustafa idola no topo sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Loh kan ngikutin kuyon itu. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuknya begitu. Sudah kebetulan. Sudah keluar semua ini. Oh pengamat itu ngamati sholat itu paling pusing. Bukan harus yang standar. Sholatnya Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Caranya itu pusing. Dia ini terkenal alim. Loh akbar. Orang yang waslah. Allah akbar. Allah. Oh sedang ke orang semua ini. Orang yang santai. Ono sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nek keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku. Paham ya? Benar ngerti kenapa sih acara berpikir demi langsung nih boten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Islam ora males. Malah dungo.
Boleh cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok itu diwani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Hussein sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Hussein. Nah sama idola kan buatan Hussein. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Biai Jawa perang barang. Dermapan titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa, jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Itu cerita. Buat akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna. Kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk afal tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat. Kalau Ahsan untuk afal tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lu apik di bang konco. Kok konco nak ana musuh tukaran musuh dhewe kancane dhewe. Mana sajane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah sebagai partai-partai dhewe Islam kah? Islam. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang diusir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kena. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Gitu dong, ya. Wong saat niki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi yang kita 600 tahun. Ya, 600 tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Hijriah kan 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar 600 napa? 600.